kuman bisa menghancurkan tulang. Iya. Cuman TBC itu 3 hari jangan langsung bilang TBC. Jadi batuk lebih di alat makan atau yang bersama digunakan bisa menularkan, bisa saja. Kalau begitu kita tahu COVID itu mematikan, kita berusaha mencegahnya tidak kena. Ya demikian juga dengan TBC. Ya jadi. Hai, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Medcast, balik lagi di Medcast Medicus Podcast, podcastnya kesehatan. Kali ini di episode kali ini kita kedatangan dokter spesialis paru. Langsung aja nih kita ke Dr. Neti Yosefin Demanik SP Paru FISR. Halo dokter. Halo Mbak. Apa kabar dok? Sehat? Sehat Mbak. Sibuk sekali dokter nih kayaknya ya dok ya. Ya begitulah dengan COVID. Baik dokter, nah kita bakalan ngobrol-ngobrol mengenai TB, mengingat kemarin itu adalah hari TB sedunia ya dok ya, walaupun udah lumayan lama sih dok ya. Nah jadi saya baca menurut data dari WHO, Global Tuberculosis Report dari WHO, tahun 2019 Indonesia itu menempati urutan ketiga sebagai negara dengan penderita tuberkulosis atau TB terbanyak di dunia. Jadi setelah negara India dan Tiongkok. Lalu WHO juga mengatakan bahwa TB pada tahun 2018 itu perharinya itu 301 orang meninggal dunia. Nah setelah itu estimasi untuk jumlah kasus TB mencapai 842.000 yang menyerang anak-anak maupun dewasa. Nah kasus TB ini belum kelar-kelar ya dok ya, di Indonesia maupun di dunia gitu. Sebenarnya TB atau tuberkulosis itu apa sih dok? Ya, kita mulai dengan pengertian ya Mbak ya. Mbak tadi mengarahkannya dengan baik dan memberikan informasi yang bagus untuk kita semua. Dan memang itu benar adanya. Kita urutan nomor 3. Ya, memang urutan penduduk dunia pun Cina, India itu adalah nomor 1 dan 2. Ya, memang padat penduduk. Di mana padat penduduk, disitulah TB berkembang. Nah, jadi pengertian TB sendiri adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Itulah pengertian TBC. Nah, demikian Mbak. Oke. Mycobacterium tuberculosis berarti artinya penyebab dari TB itu adalah bakteri. Iya. Bakteri ya dok. Ada nggak dok penyebab lain selain bakteri itu sendiri? Tidak. Itu memang definisinya tidak bisa diubah-ubah dan memang itulah pengertiannya. Oke, baik dok. Jadi kan dok dari bakteri ini saya ada baca nih dok bahwa bakteri ini tahan asam. Nah maksudnya itu tahan asam itu gimana dok? Ya, jadi kalau dibaca itu BTA, bakteri tahan asam. Jadi kalau kita mau memeriksakan ke laboratorium, kalau TBC paru itu kita periksakan dahaknya. Nah, prosedur di laboratorium itu dahak itu diwarnai, namanya pengecatan, ya. Nah, pengecatan ini diberikan zat-zat yang sifatnya asam, contohnya atau seperti etanol, ya. Nah, kenapa disebut bakteri tahan asam? Karena bakteri ini mampu menahan sifat asam dari etanol atau zat tadi yang tidak dimiliki oleh bakteri lain. Maka dia disebut bakteri tahan asam. Demikian, Mbak. Oh begitu dok, saya baru tahu nih dok. Karena saya bukan dari bidang kedokteran ya dok ya. Iya, terus dok, kan sebenarnya TB itu ada yang TB paru, yang saya tahu ya ada TB tulang. Berarti banyak jenis-jenisnya ya dok ya. Kalau dokter boleh kasih tahu dong dok, jenis-jenis TB itu apa aja dok? Iya, jadi ada yang disebut dengan TB paru dan TB ekstra paru. Jadi itu dua yang sangat simpel ya, di paru dan di luar paru atau ekstra paru. Itu aja diingat. Nah, kalau di paru gejalanya batuk-batuk dan sebagainya. Tapi kalau di luar paru sesuai
organ yang diserang. Misalnya TB tulang. Pernah dengar ya Mbak? Iya, TB pernah. tulang, TB kelenjar, pernah ya? Itu TB ekstra paru. Ya, jadi kalau kayak TB tulang atau TB mata pun ada. TB mata ada dong? TB di jantung pun ada. Nah, semua diserang oleh TB. Ya, rata-rata kalau nggak salah cuma rambut yang tidak diserang sepertinya. Jadi kalau dia di mata, ya keluhannya ya di mata itu. Kalau di tulang, keluhannya ya nyeri tulang biasanya. Atau kalau dia sudah kronis banget, tulang itu malah hancur. Pernah nggak ngebayangin kuman bisa menghancurkan tulang? Cuman TBC itu. Yang lain-lain mungkin nggak separah itu. Kalau dibandingkan dengan kanker, ya kanker memang merusak tulang. Tapi kalau bakteri, TBC lah yang bisa merusaknya, menggerogoti tulang. Iya, demikian. Jadi 2 aja yang diingat, TB paru dan ekstra paru. Demikian Mbak. Oke. Berarti selain TB paru tadi yang ekstra paru itu bisa menyerang apa aja ya Dok ya? Iya. Baik Dok. Terus untuk gejalanya tadi udah dokter sebutin, misalnya kalau TB tulang itu nyeri. Selain itu ada lagi nggak Dok? Misalnya yang paling banyak yang diderita selain TB paru itu sendiri? Iya, TB kelenjar. TB kelenjar. Ya, yaitu kelenjar di leher, di ketiak, di sela paha. Kemudian TB yang tidak enak itu di TB usus. Nah, bisa diare, bisa menimbulkan gangguan pencernaan dan sebagainya. TB kulit pun ada. TB kulit juga ada ya Dok? Iya. Itu gimana Dok gejalanya? Ya, kulitnya itu ada yang disebut dengan scleroderma. Ya, itulah yang menyerang kulit dan dia tidak nyeri, cuman tidak elok dipandang mata. Jadi dia seperti kudis atau luka, tapi tidak sembuh-sembuh. Itu gatal Dok gitu? Tidak, dia biasanya tidak menimbulkan masalah banget, tapi ya tidak elok dipandang mata. Iya, seperti itu. TB di alat kelamin pun sering juga. Ada juga Dok? Ada. Ya, jadi TB ini memang unik dan sifatnya kronis. Ya, dia tidak terjadi 1-2 hari, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun. Ya, mungkin orang tidak akan merasakannya banget, tapi sesudah parah baru ketahuan. Nah, demikian. Tadi kan berarti sebenarnya karena dokter di paru kan TB yang paling main, maksudnya yang paling utama itu adalah TB paru yang paling banyak sekarang kan Dok. Maksudnya yang dengan pengobatan yang masih berkelanjutan lah istilahnya Dok ya. Kalau untuk TB paru sendiri tuh gejalanya bagaimana Dok? Ya, jadi kalau untuk paru ya, sebenarnya TB ini sudah di-handle oleh dunia internasional yaitu WHO. Ya, jadi kita mengikuti definisi dari WHO. Jadi gejala-gejala TB itu antara lain batuk lebih dari 2 minggu. Ya, itu harus diingat. Jadi kalau misalnya batuk 3 hari jangan langsung bilang TBC. Jadi batuk lebih dari 2 minggu, berdahak, ya, ada juga yang tidak berdahak. Kemudian keringat malam hari, ya, kan seringnya kok keringatan malam hari, gitu. Kemudian berat badan menurun, ya. Jadi kalau ada batuk, berat badan turun, kemudian keringat malam hari, itulah udah kita curigain ke arah TBC. Kemudian gejala lain lagi bisa saja batuk darah. Nah, di masyarakat luas batuk darah itu banyak dianggap sebagai TBC, tapi belum tentu. Ya, banyak penyakit paru yang membuat batuk darah. Kemudian ada juga gejala sesak nafas. Ya, sesak nafas ini kalau dia TBC-nya sudah berkelanjutan dan tidak ditangani. Nah, demikian Mbak kira-kira. Nah, untuk berarti cara kan TB itu dari bakteri ya Dok ya, berarti bisa menular dong? Ya. Bisa menular ya Dok ya.
kan salah satu penularannya itu dengan droplet mungkin ya dok ya. Droplet nuklei. Jadi apa benar dok droplet TB ini bisa melayang di udara itu sampai bermeter-meter bahkan kilometer jauhnya? Ya, jadi kita jangan membayangkan kuman itu seperti pesawat. punya kendali, dikendalikan oleh pilot, bukan seperti itu. Ya, droplet itu misalnya dibatukkan oleh penderita TBC. Nah, batuk dia tidak pakai masker, tentu droplet itu keluar. Nah, droplet itu pasti menuju ke bawah. Kecuali dibatukkan ke atas. Ke atas pun pasti dengan turun ke bawah. Gaya gravitasi bumi ke bawah. Ya, jadi dia tidak mungkin seperti pesawat nyari mangsanya, tidak ya. Nah, jadi kalau dibilang hidup bermeter-meter, saya rasa referensi pun tidak menyebutkan seperti itu. Ya, jadi kalau orang dibilang tertular ketika dia kontak erat dengan penderita TBC yang dahaknya itu atau bahasa medisnya sputum, dahaknya itu mengandung bakteri tahan asam tadi. Nah, dibatukkan, misalnya kayak saya dengan Mbak. Nah, kalau begini jaraknya tergantung juga. Kalau jaraknya jauh tidak akan tertular. Tapi kalau 1 meter, di bawah 1 meter itu akan tertular. Kita nggak pakai masker, saya batuk, Mbaknya ini dan ngomong bareng-bareng, itu Mbak bisa tertular. Demikian. Jadi kalau saya batuk di sini 2 meter di sana masih aman. Ya, makanya sebenarnya itu jaraknya tuh ininya 1,8 supaya tidak tertular. Jadi bukan di sini kita batuk 5 meter di sana orang tertular dari kita, bukan. Tidak seperti itu. Demikian, Mbak. Kalau misalnya satu rumah gitu ya, Dok ya. Alat makannya atau apa yang digunakannya itu bisa nggak sih, Dok? Cara penularannya itu gimana, Dok? Ini pertanyaan yang bagus banget dan sangat-sangat berguna bagi masyarakat kita. Memang itu sudah lama ya dipikir-pikir masyarakat kita ini hal yang benar bahwa dari alat makan bisa menularkan ke orang lain. Ya, kalau namanya TBC paru dia menular melalui droplet nuklei yang di udara. Jadi alat makan tidak bisa menularkan. Nah, kalau mau dirinci alat makan atau yang bersama digunakan bisa menularkan, bisa saja. Kalau begini, Mbaknya batuk, dahaknya dibuat di piring makan. Lalu piring makannya tidak dicuci, langsung dipakai adiknya Mbak. Maka dia menelan droplet tersebut, dahak Mbak tadi yang mengandung droplet nuklei TBC. Ya. Kemudian kemungkinan dia menderita TBC usus, kemungkinan karena masuk saluran pencernaan. Demikian kalau mau dibahas tentang penularan melalui media alat makanan. Nah, kalau makan pakai piring makan yang sama, kalau dicuci dulu ya berarti kan sudah punah bakterinya. Nah, kecuali yang tadi saya bilang tidak dicuci, ada dahak, kemudian dimakan, ya bisa menularkan. Berarti Dok, untuk bakterinya sendiri bertahan hidup di udara atau di luar gitu kan, misalnya droplet itu di piring itu atau dahak itu di situ gitu ya, Dok ya. Jadi berapa lama itu kira-kira bakteri itu bertahan? Itu tergantung pada suhu atau kelembapan di lingkungan itu. Ya, kalau dia di matahari ya di udara panas itu sekitar 2 menit sudah sudah mati itu kuman ya.
kalau ada sinar matahari. Oh, 2 Iya, menit 2 berarti menit. ya. Iya, Kalau ada sinar matahari. Iya, maka kalau rumahnya Mbak ini padat ya, usahakan sinar matahari masuk. Ventilasi rumah itu benar-benar bisa bertukar udaranya, sehingga kalaupun ada kuman TBC ya mati dan tidak berkembang. Tapi kalau lembab dengan AC yang terus-menerus, kemudian ada yang batuk-batuk, ya kemungkinan kuman TBC hidup lebih lama. Oh gitu. Iya. Oke, berarti cahaya matahari itu mempengaruhi ya, Dok ya? Oke. Selanjutnya, Dok, untuk tadi kan kita udah cerita mengenai penularannya ya, Dok ya. Untuk pengobatannya sendiri untuk TB ini, terutama TB paru ini gimana, Dok? Ya, jadi pengobatannya nggak usah khawatir, ya tersedia, baik di pelosok-pelosok maupun di tingkat kota. Ya, pemerintah sudah menyediakannya dari zaman-zaman dulu, ya di tingkat puskesmas, di tingkat pustu itu sudah ada, dan pengobatannya minimal 6 bulan. Ya, minimal 6 bulan untuk TBC paru. Kalau TBC ekstra paru tadi bisa di atas 6 bulan. Tergantung klinis gejalanya dan tergantung observasi dari dokter yang merawatnya. Ya, jadi minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Iya. Bisa lebih lama berarti, Dok? Bisa. Kenapa bisa gitu, Dok? Ya, itu tadi tergantung gejala atau klinis yang ditimbulkan dari pasien itu sendiri, ya, dan tergantung dari observasi dari dokter yang merawat. Oke. Iya. Jika udah minum nih, Dok, obatnya 6 bulan lalu sembuh, apakah bisa kambuh lagi TB itu, Dok? Ya. Jadi TBC itu bisa berulang selama kita hidup, bisa 3-4 kali atau 5 kali bahkan lebih. Mulai dari kita anak-anak sampai kita meninggalkan dunia ini. Jadi TBC itu bisa reinfeksi, artinya terinfeksi lagi. Ya, tubuh kita ini bisa terinfeksi lagi oleh kuman TBC. Tergantung daya tahan tubuh kita. Ya, kalau daya tahan tubuh kita lemah dan kita terhirup oleh kuman tadi, yang tadinya kita sudah pernah minum obat TBC dan sembuh, dinyatakan sembuh, bisa berulang lagi. Itu yang disebut kasus kambuh. Ya, ada lagi kriterianya kapan disebut kasus itu kambuh. Demikian. Oke, berarti harus ini ya, Dok ya, harus menjaga tubuh kita. Berarti untuk pencegahannya sendiri nih, Dok, apa aja kira-kira, Dok, supaya kita yang belum pernah kena TBC maupun yang udah pernah kena, itu pencegahannya apa aja sih, Dok, kira-kira? Ya, jadi semua penyakit saya rasa ya, itu harus 2 yang kita ingat, yaitu menjaga kesehatannya dengan cara makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Sehingga dengan 2 ini daya tahan tubuh kita terjamin. Imunitas. Iya. Sehingga tidak mudah terserang penyakit. Ya, demikian. Kalau untuk TB parunya sendiri, Dok, pencegahannya selain itu, Dok? Ya, itu saja cukup. Ya, kalau mau pakai masker sepanjang ini di rumah silakan, kan tidak ada yang larang. Tapi ya itu tadi, kalau ada orang batuk, kalau bisa jaga jarak ya, Dok ya. Karena kita nggak tahu dia itu penderita TB atau enggak. Betul. Sama seperti sekarang ya, Dok, COVID ini ya, Dok ya. Kita nggak tahu ini orang COVID atau enggak gitu ya, Dok ya. Karena banyak yang OTG ya. Iya, orang benar. Tanpa gejala. Nah, untuk pembasmian si TB ini sendiri, Dok, kan udah banyak program-programnya sebenarnya ya, Dok ya. Ada lagi nggak, Dok, yang terbaru atau gimana sih untuk membasmi TB ini sendiri, Dok? Karena kan dari tadi yang saya baca datanya itu kan masih banyak di dunia maupun di Indonesia sendiri ya, Dok ya. Sampai
perharinya meninggal sekian gitu, ratusan gitu perharinya gitu. Ya, jadi dari tingkat desa pun dulu saya kan tugas di daerah terpencil di NTT di Flores ya. Itu saya sering mengedukasi masyarakat, mengumpulkan masyarakat bagaimana cara-cara hidup sehat, termasuk cara bagaimana kita menghindari penyakit TBC. Nah, jadi kalau untuk membasmi ya bukan seperti membasmi nyamuk. Ya untuk kasus demam berdarah. Ya, karena TBC ini kuman yang kita tidak bisa lihat. Iya, benar. Ya, yang pasti kalau mau tidak sakit seperti yang sudah disebutkan tadi, kemudian hindarilah pemukiman yang terlalu padat. Ya, jangankan di Cina atau India, di Indonesia ini ada yang paling padat kotanya. Apa itu? Jakarta. Iya, Jakarta itu padat sekali dan penderita TB bukan jarang, banyak ya, karena pemukiman itu. Jadi dari pemukiman itu kan kalau tidak sehat, sinar matahari pun tidak baik, ventilasi tidak baik, maka kuman TB akan subur di tempat yang seperti itu. Nah, jadi kalau untuk membasmi, ya sebenarnya pemerintah sudah meningkatkan program atau dengan program stop TB itu, ya temukan, kemudian ditemukan dengan cepat dan diterapi. Ada programnya sampai sekarang, demikian. Berarti sebenarnya masyarakat di Indonesia juga, misalnya dia TB tapi dia nggak tahu dia TB gitu ya dok ya, berarti banyak yang belum terdiagnosa juga sebenarnya ya, dok ya. Jadi pengetahuan masyarakat tentang TB pun sebenarnya tidak lebih dari 60% saya rasa belum mencapai juga, karena banyak di tingkat pedesaan pun batuk-batuk tidak ke puskesmas atau ke pustu, dibiarin sehingga sesudah berat baru ke puskesmas atau ke rumah sakit. Sementara sebelum dia ke puskesmas atau ke rumah sakit, dia sudah menularkan ke orang lain, orang-orang di sekitarnya. Nah, dengan dia menularkan orang-orang di sekitarnya, angka TB tadi tidak turun-turun. Demikian. Iya, dok, berarti masih kurang edukasinya nih ya dok ya untuk di masyarakat. Indonesia kita tercinta ini memang edukasi ke masyarakat masih minim. Sebenarnya sudah banyak sih dengan medsos-medsos yang beredar. Cuman kadang-kadang orang kurang paham karena bukan di bidangnya rasanya. Kurang aware ya dok ya. Ada sedikit sakit ya udah nggak males ke dokter, dibiarin aja gitu ya dok ya. Oke dok, jadi ini sekarang kan kita lagi di masa pandemi COVID-19. Sebenarnya nih dok, COVID-19 kan itu ada ada di paru itu ada juga gitu ya dok, kelihatan ininya kalau kita foto toraks gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya sama nggak sih dok sama kayak TB paru? Beda karena virus ya dok ya. Nah tapi kan dok kalau misalnya nih TB itu kan banyak juga. Nah si COVID ini kan juga banyak gitu kan. Yang kenapa tuh si TB ini kan udah dari dulu gitu kan, nggak seheboh COVID ini sekarang ya dok? Ya, ini memang ulasan yang bagus. Jadi gambaran radiologi atau ronsen toraks ya, ronsen paru, TBC atau TB dan COVID itu beda. Ya, masing-masing punya ciri khas. Iya. Jadi kalau ada juga yang datang kena COVID, rupanya sudah ada TB-nya juga. Nah, itu bisa di dua-dua paru ini
terlihat. Jadi yang bisa membedakan itu ya mata klinisi lah. Seperti kami dokter paru dan yang terutama dokter radiologi. Ya, jadi kalau memang dua-dua gejala dan pemeriksaan radiologi tadi mendukung keduanya, kita terapi kedua-duanya. Kita obati. Demikian. Untuk gejala kan ini hampir sama ya dok ya. Membedakannya gimana sih dok COVID dengan TB ini? Ya, jadi kalau COVID ini dia bersifat akut. Ya, tapi TBC bersifat kronis. Tidak ada TBC yang akut. COVID ini bersifat akut dan tadi Mbak bilang kok heboh banget sementara kematian oleh TB juga banyak. Iya dok. Ya. Karena dia bersifat akut. Ya, cepat dia dok menyerang. Iya, jadi dulu sebelum kita Indonesia di bulan 3 mendapat kepositifan COVID, di Wuhan itu kan bulan Desember 2019 sudah. Bulan 1 saya mempelajari ini kenapa penyakit ini banyak sekali yang meninggal. Nah memang karena bersifat akut dan mematikan. Ya, jadi bedanya dengan flu burung, burung juga mematikan. Ya, mematikan dan cepat sekali perburukan di ronsen dadanya, ronsen parunya. Ya, tapi dia tidak menularkan manusia ke manusia, hanya dari unggas ke manusia. Itu flu burung. Nah, itu juga mematikan. Nah, bedanya dengan COVID ini manusia ke manusia dan cepat sekali menyebarnya. Kayak booming. Ya, jadi itulah keunikan COVID. Jadi dia memang bersifat akut dan menyerang organ paru demikian cepat dan itu memang tergantung pada sistem imun seseorang. Ada juga yang dia kena tapi parunya aman-aman saja. Iya, demikian. Oke, baik dokter. Selanjutnya nih dok, kan tema pada Hari TBC Sedunia tahun ini tuh adalah setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari TBC. Itu maksudnya arti dari tema ini buat dokter apa sih dok? Ya sebenarnya bukan sekarang aja ya selamatkan bangsa dari TBC. Udah dari dulu ya dok ya? Ya sebenarnya kalau kita punya SDM yang bagus, ya mulai dari tingkat anak-anak sampai usia lanjut SDM kita bagus, ya TBC itu tidak akan tinggi. Ya dalam artian ketika kita tahu apa itu TBC, kita akan berusaha untuk mencegah jangan kena TBC. Hampir sama dengan COVID ini. Kita tahu COVID itu mematikan. Kita berusaha mencegahnya tidak kena. Ya demikian juga dengan TBC. Ya jadi tiap detik berharga memang berharga. Nah kalau sudah tahu dengan media ini, sudah tahu cara penularannya, maka hindarilah supaya jangan terkena TBC. Walaupun meninggalnya tidak secepat COVID, tapi TBC itu yang pasti merusak juga semua organ. Ya, jadi lindungilah sehingga kita tidak kena TBC. Ya, dengan cara yang tadi salah satu yaitu rumah ya. Rumah dibuat senyaman mungkin ventilasinya. Ya, sehingga udara di rumah itu selalu bertukar, tidak lembab dan tidak membuat kuman TBC bersarang di dalam. Ya, demikian, Mbak. Oke, dokter. Nah, selanjutnya, Dok, kan ada upaya untuk mengeliminasi TBC ini tahun 2030 ya, Dok ya? Iya. Nah, bagaimana menurut dokter nih, Dok? Apakah mungkin atau tidak? Ya, kalau saya rasa sih agak sulit ya, tapi kita harus optimis, ya optimis menyongsongnya. Ya, kalau dari detik ini kita sudah mendengar media ini,
mengikuti media ini ya detik ini juga kita sama-sama bergerak untuk mencegah terinfeksi kuman TBC. Tidak hanya untuk diri kita, keluarga kita juga kita ajak bagaimana hidup sehat, bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh seperti yang sudah disebutkan tadi, dan bagaimana kita menyikapi orang batuk. Ya, etika batuk pun ada untuk orang-orang yang batuk juga, etika batuk itu harus diketahui. Mbak pernah dengar? Etika batuk tutup mulut ya biasa. Iya, pertama pakai ambil tisu, ditutup mulut sehingga dahaknya tidak atau dropletnya tidak keluar dan menyebar ke udara. Kalau tidak ada tisu, bagaimana Mbak? Jadi batuk, mulutnya ditutup pakai lengan tangan di sebelah dalam. Nah, kemudian dibatukkan di situ. Nah, nanti kalau udah pulang rumah segera diganti. Nah, demikian cara-cara supaya droplet itu tidak berterbangan di udara. Dan tadi kalau pakai tisu, tisunya dibuang ke tong sampah ya, jangan dikasih ke temannya. Iya dok. Oke dokter. Nah, gini dokter boleh dong dok kasih apa ya? Edukasi untuk masyarakat di luar sana dok. Boleh lihat kamera situ dokter? Oh ya. Ya, mengenai TB ini sendiri dokter. Ya, jadi kita tahu tadi definisi di awal atau pengertian TBC itu yaitu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ini bisa hidup di mana saja. Nah, kapan kita tertular? Ketika kita terhirup oleh droplet nuklei yang dibatukkan oleh penderita atau pasien TBC yang positif kuman Mycobacterium tuberculosisnya. Nah, cara mencegahnya, hindari orang yang batuk dengan jarak di atas 1,8 meter. Kemudian tingkatkan sistem imun tubuh dengan cara makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Nah, kemudian dengan lingkungan yang bersih, seperti ventilasi di dalam rumah diatur sedemikian rupa, kalau bisa dapat sinar matahari dan ventilasinya jangan sampai rumah itu kelembapannya terlalu buruk. Demikian. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Semoga masyarakat kita makin sadar ya dok kalau TB ini masih ada di Indonesia ini ya dok, masih banyak karena kan nggak se-booming COVID ini ya dok ya. Sebentar, tadi ada lagi yang mau saya sampaikan. Kalau timbul gejala batuk batuk-batuk lebih dari 2 minggu, segeralah periksakan ke dokter. Ya, boleh ke puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit maupun ke praktek-praktek dokter. Ya, supaya jangan terlambat ketika sudah terlalu berat. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Edukasi yang sangat bagus, yang sangat sangat mengedukasi lah untuk masyarakat kita ini sekarang ini ya dok. Ya, semoga yang nonton ini sadar, lebih aware lagi tentang bakteri dari TBC ini sendiri ya dok ya. Terima kasih banyak dokter ngobrol-ngobrolnya hari ini. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu dokter. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Baiklah, Sobat Medcast, sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.